Saya rasa hanya di Indonesia ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan, dan ini sudah berjalan berbulan-bulan bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Kan itu pasti orang pinter semua yo. Wah, tapi saya tidak mau kalah. Saya suruh Pak Handoko apa? Saya suruh di testing dengan ini ilmu psikologi. Jadi IQ-nya sama EQ-nya. Intelligence quantum sama emotional quantum. Nah, supaya apa? Ini benar pinter atau ngerepek iki. Orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Nah, dengan demikian. Lah ini kan saya pusing ya ngurusi orang pinter-pinter ya. Terus waktu saya pertama kali bertemu supaya pastikan pikiran orang pinter tuh wah suka menuju kemana lah. Kadang melayang-layang. Jadi saya juga mesti memperkenalkan dong. Saya sendiri juga bingung sebetulnya. Kenapa? Loh, tapi saya punya bukti. Jadi kata orang, profesor saya 3. Taruh doktor honoris causa saya 11. Masih nunggu lagi 4. Makanya yang saya bilang loh, saya kok bingung loh. Lah kok saya profesor aja 3. Lah tapi bingungnya saya kan apa itu namanya? Mesti tesis lah, mesti apa segala ya. Nah saya jadi banyak tanya dulu dong sama orang pinter-pinter. Saya terima apa tidak? Oh itu penghormatan Bu. Apalagi kalau dari luar. Oh gitu toh. Itu sudah lebih katanya sama orang yang sekolah membuat untuk disertasi. Oh gitu ya. Ya saya terima saja. Nah, apa maksud saya? Kalian kan di sini banyak juga ya orang pinter ya. Mbok ya. Urusan haki nih. Nah, saya menuju ke urusan haki. Beliau ini sebetulnya kan seknek saya. Oh, beliau kalau saya boleh kasih angka, ini jempol gini. Kan saya cuma 3 tahun presiden. Loh iyalah, mesti terus terang lah. Orang sekarang karena takut atau apa. Walah, kalau saya dengeri orang ngomong, ini niatnya apa atau benernya. Wah, kiri kanan dulu ke sana sana sana. Padahal saya sudah tahu maunya ke situ. Orang Indonesia kok saiki ngono to yo. Saya maaf ya, nggak ada loh. Saya lihat punya jiwa pejuang lagi gitu. Saya suka kangen loh sama para pendiri bangsa. Kalau ngomong tuh ceplas, ceplos gitu loh. Enak, gua ular kambang gitu loh. Aduh pusing malah kadang jadi nggak ngerti. Nah ini tuh saya bilang sama beliau. Kalau berdua
kalau sebagai penghormatan banyak orang pasti ibu. Tapi kalau berdua kadang saya Mas sama Mbak, saya bilang tolongin saya dong. Kok saya ini segitu banyak orang pinter-pinter, gak ada yang ngomongin sama saya soal hak atas kekayaan intelektual. Why? Karena ini beliau udah, saya takut beliau ini takut kalau saya karena orang ini politisi. Kerja dan kemauan yang kuat untuk bekerja, bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Ya. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, kita hanya ijazah tidak ada. Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Ya. Nah itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat dan kemauan yang keras. Itu modal Anda. Dan saya yakin Anda semua. Saya tahu di UNAS ini bukan hanya orang Bugis Makassar, ada dari luar daerah, ada dari Bali, dari Jawa, dari Kalimantan, macam-macam. Tapi Anda sudah berada di sini dalam suasana budaya Bugis Makassar. Budaya Bugis Makassar selalu dimaknakan dengan 4 sifat yang kuat. Pertama, dia harus maca, pintar. Karena itulah memang budaya kita harus belajar. Tidak mungkin ada pintar tanpa belajar atau pengalaman. Yang kedua adalah berani. Anda harus berani seperti itu. Dan ketiga tentunya Anda harus punya ide dan semangat yang baik. Tanpa itu Anda tidak akan bisa lolos dalam dunia yang sulit ini. Saya katakan sulit, karena saya pun mengalami kesulitan dalam beberapa hal. Pada dewasa ini dari segi ekonomi, walaupun kita mempunyai cara untuk mengatasi itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.